Kak Diana dan Kak Kris. Kayaknya ini pertama kali ya Kak Kris sama Kita Kak Diana duet. duet pujian ya Oh, enggak? iya. Bener. Kalau yang perhatiin kayaknya ini pertama kali Kak Kris sama Kak Diana. Bener ya? Betul banget. Oke. Yuk. Siapa yang semangat memuji Tuhan? Aku. Kak Kris juga. Kalian juga nggak? Kan kita ketemu seminggu sekali doang. Iya, jadi harus semangat. Lihat mukanya Kak Kris, mukanya Kak Diana, nanti mukanya kakak-kakak yang cerita. Harus Betul semangat. banget. Biar kita yang melayani juga semangat. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu. Yuk. Terima kasih Tuhan Yeshua buat berkat-Mu untuk setiap kami, untuk berkat kesehatan, untuk berkat kasih karunia-Mu, sehingga sampai hari ini Tuhan Engkau masih memberikan kepada setiap kami kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk lebih lagi belajar mengasihi-Mu Tuhan dengan cara mengikuti setiap ibadah yang ada. Terima kasih Tuhan Yeshua, kami menyerahkan setiap ibadah kami hari ini, setiap apapun yang akan kami dengarkan, setiap pujian yang akan kami naikkan Tuhan. Kiranya Bapa semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan juga Tuhan boleh menjadi berkat untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yeshua, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau nyanyi apa Kak Kris? Kita mau nyanyi lagu yang bawa kita terbang. Lagu apa Kak Diana? Biar kita nggak males-malesan. Jadi semua berdiri. Yuk semuanya kita. Nanti kasih jarak, kalau yang banyak, kalau yang ada adiknya, ada kakaknya, kasih jarak agak jauh biar nanti terbangnya enak. Yuk Kak Jimmy, yuk. Firman Tuhan janji-Mu terang bagi jalan-jalanku.
Apa Kak Diana? Panas lagi. Harus lebih panas, harus lebih semangat lagi. Oke. Kak Kris kesini bawa Apa tuh? tubuhnya Kak Kris lengkap. Kakak juga lengkap. Jadi mata, sampai ada sekarang kadang kita lupa ya Kak Diana, lupa kalau kita punya tubuh yang lengkap. lengkap. Ada Tangan, coba yang punya tangan diangkat yang tinggi. Tadi Tinggi Kak Diana, tinggi Kak Diana. kita udah terbang. Terus yang punya mulut coba teriak. Ngapain sih kita Kak Diana? Gak apa-apa biar kita makin panas. Yang punya kaki coba lompat yang tinggi. Oke, kita mau pujikan apa nih Kak Diana? Lagu yang tentang ada tangan, ada mulut, ada kaki. Tanganku. Kerja buat Tuhan. Betul. Memuji namanya. Yuk kita nyanyi aja Kak Kris. Oke, ayo Kak Jimmy. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar. Lagi Kak Diana, lagi Kak. Lagi yuk. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar. Upahku besar di surga, upahku besar di surga. Lagi yang semangat. Upahku besar di surga. Yeay. Jadi kalau yang mau dapat upah harus ngapain Kak Diana? Kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan itu ngapain aja? Kayak gimana Kak Diana kerja buat Tuhan itu? Kerja buat Tuhan itu macam-macam. Bisa melakukan Firman Tuhan, Taurat Tuhan. benar. Bisa nolong mama, nolong orang tua, Nolong bantu teman. semuanya. Ya, itu juga melakukan firman Tuhan. Iya. Udah semuanya sudah panas? Sudah Kak Kris, sudah keringetan juga lumayan ini. Oke, kita mau mendengarkan. Firman Tuhan. Betul sekali. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita siap-siap mau dengarkan firman Tuhan. Kita doa dulu ya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, Raja semesta alam. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami boleh ada, kami boleh sehat, kami boleh mendengarkan LCC, untuk kami boleh beribadah. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan Kau memberikan kami ketenangan, Engkau memberikan kami hikmat supaya kami boleh duduk diam mendengar setiap apa yang akan disampaikan. Terima kasih ya Tuhan, Kau mempersiapkan kami, telinga kami, hati kami untuk dengar-dengaran. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai. Haleluya. Amin. See you. See you. Hai adik-adik, selamat siang. Ketemu lagi dengan Kak Sari. Dan siang hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siapkan Alkitabnya? Kita baca yuk dalam Yakobus. Yakobus ada di Perjanjian Baru. Oke. Kita akan buka di kitab Yakobus pasalnya yang pertama ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Nah, di ayatnya ini kita baca yuk sama-sama yuk. Nggak apa-apa ya, mulai dari ayat 19 sampai 25. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Elohim.
Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ia baru saja memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Siang hari ini, seperti tema yang ada di dalam Alkitab kita akan membahas menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau di sini perikopnya dikatakan pendengar atau pelaku firman Tuhan. Siang hari ini kita akan belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Adik-adik, melakukan firman Tuhan itu tuh indah kok. Firman Tuhan mengatakan kalau orang yang hanya mendengar saja itu seperti seseorang yang mengamati wajahnya di depan cermin. Kak Sari bawa cermin nih, ya kan? Mengamati wajahnya di depan cermin, habis gitu cerminnya ditaruh, dia udah lupa. Tadi aku lihat apa ya di kamera? Kok kamera? Di kaca. Karena Kak Sari lihat kamera ya, maaf. Tadi aku lihat apa ya di cermin? Apa ya? Lihat lagi dah. Muka aku udah oke. Udah nggak ada minyak, bedaknya juga udah rata. Oke. Terus udah ditaruh cerminnya, lupa lagi. Tadi lipstiknya udah oke belum ya? Terus lihat lagi. Oke. Terus lihat lagi. Tadi bedaknya udah rata belum ya? Gitu loh. Jadi orang yang hanya mendengar saja, nggak melakukannya, dia tuh gampang lupa sama firman Tuhan. Karena apa? Karena itu hanya mencakup atau hanya, kalau Kak Sari bilang itu hanya maksimalnya ya, itu 50% saja ketika kita hanya mengingatnya pakai memori di dalam otak kita. Sebab ketika kita melakukan firman Tuhan, nah, itu ada namanya tuh memori otot. Kalau adik-adik, teman-teman itu tuh yang suka menari, ekskul, atau bahkan main piano, badminton, yang suka nyanyi, itu ketika kita lupa akan gerakan selanjutnya, itu kok bisa gitu loh, tangan itu tuh mengingatnya. Kayak Kak Sari itu dulu pernah nari tuh, tiba-tiba gerakannya ingat-ingat sendiri gitu kan. Kayak teman-teman yang badminton kan juga gitu kan. Atau yang main bola, lupa, harus ini mau smash yang ke semana. Tapi ketika kita mengizinkan tangan kita untuk melakukan bagiannya, itu ototnya itu akan bekerja sendiri seperti kita latihan. Demikian juga kalau kita latihan setiap hari untuk melakukan firman Tuhan. Nih, Kak Sari mau kasih contoh. Nggak ada kan orang yang makannya itu tuh langsung banyak. Sekali makan untuk 1 bulan. Nggak ada. Apa ada ya? Apa adik-adik ada pernah kayak gitu? Makan sekali ini langsung segini gede. Terus habis gitu tuh 1 bulan lagi nggak makan. Nggak ada kan? Kita makan pagi, sarapan, siangnya udah lapar. Siangnya makan lagi, udah kenyang nih, siang udah kenyang. Malam, sore bahkan udah lapar. Malam udah makan, nanti tengah malam lapar. Bisa jadi kita bahkan belum pagi, belum bangun itu udah lapar duluan. Mau makan dulu. Ada loh yang kayak gitu. Jadi bayangin aja kalau kita langsung makan 1 gunung gini, kita pikir kalau kita makannya banyak, kita langsung 1 bulan gitu nggak makan. Nggak gitu. Kak Sari nggak pernah tahu yang ada yang kayak gitu. Sama gitu dengan firman Tuhan, kita melakukannya itu hari demi hari. Bisa dikatakan juga jam demi jam, detik demi detik. Kalau lagi gagal, detik ini kita bisa coba, habis ini kita lakukan lagi. Contohnya seperti yang di ayat yang 19 tadi kita udah baca ya kan.
Di ayat yang 19 itu dikatakan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Siapa sih di sini yang suka marah-marah? Kak Sari loh juga pernah suka marah-marah. Kak Sari pernah suka marah-marah. Kak Sari marahin adiknya Kak Sari pernah. Tapi ketika Kak Sari sadar, Kak Sari belajar untuk melakukannya lagi. Berarti besoknya itu Kak Sari gak marah-marah lagi sama adiknya Kak Sari. Marah. Waktu itu besoknya Kak Sari masih marah lagi, tapi Kak Sari belajar untuk tidak marah lagi. Kak Sari mencoba sampai akhirnya Kak Sari sekarang kalau lihat adiknya Kak Sari, ya sedikit marahnya, kadang jadi nggak marah-marah terus gitu. Contohnya seperti itu. Karena apa? Dilakukan setiap hari. Gampang loh. Kak Sari mau ajak nih adik-adik. Ada 2 cara untuk menjadi pelaku firman. Ada berapa? 2 aja. Oke? Ada 2 cara untuk menjadi pelaku firman. Yang pertama, menyelidiki firman Tuhan. Nah, ada ayatnya di sini juga. Kita akan baca, ya kan? Dikatakan seperti ini. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Nah, dia menyelidiki firman Tuhan. Menyelidiki firman Tuhan gimana? Apakah 1 hari saja dari Kejadian sampai Wahyu? Tidak adik-adik. Sama seperti makan tadi, kita belajarnya hari demi hari. Salah satunya Read Your Bible program. Nah, untuk adik-adik yang sudah tergabung di grup WhatsApp-nya kita kan ada bacaan tiap hari. Kita baca itu. Kalau paginya lupa, siangnya ingat, baca. Kalau siangnya masih lupa, sorenya ingat, baca. Kalau sorenya masih lupa, malamnya. Kak Sari pernah sampai malam mau tidur, terus baru ingat, ya Tuhan, aku belum baca untuk Read Your Bible hari ini. Kak Sari buka grup WhatsApp, Kak Sari baca. Kak Sari baca selesai, Kak Sari baca, Kak Sari lapor. Cing! Aku udah baca Kak Ona, aku udah baca teman-teman gitu. Seru loh kita lihat teman-teman yang lain. Temanku udah baca teman-teman yang lain. Aku juga mau baca. Karena kita udah banyak orang di grup ini, jadi seru gitu loh punya teman banyak yang suka untuk membaca firman Tuhan. Nah, untuk teman-teman juga adik-adik yang ikut di Zoom nanti, ya kan, mulai dari yang jam 1, jam 2 juga ada, untuk yang remaja juga ada jam 12 ya remaja ya. Ada juga. Jadi kita tuh punya komunitas-komunitas, kita punya kelompok-kelompok yang dimana tuh kita tuh bersama-sama untuk meneliti firman Tuhan. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Itu caranya yang pertama. Caranya yang kedua nih, melakukannya terus-menerus. Seperti yang udah Kak Sari jelasin tadi, otot ini nih punya ingatan, ya kan? Tubuh kita ini punya memori. Jadi ketika adik-adik belajar untuk tidak marah, lambat untuk marah. Ketika kita mau marah nih, kita langsung ingat, oh iya, aku gak boleh marah cepat-cepat, gak boleh terus-terusan marah. Amarah tuh bisa disampaikan, ada loh caranya dengan baik. Nanti adik-adik kalau bertumbuh besar, atau adik-adik bisa tanya ke papa dan mama, gimana sih caranya untuk mengeluarkan emosi dengan benar, mengeluarkan amarah dengan benar? Ada caranya. Jadi adik-adik bisa belajar, enggak banting-banting, marah banting-banting. Nah itu tetot. Marah dikit, banting, tetot. Kalau marah bilang, Ma, aku gak suka seperti ini, aku maunya tuh yang seperti itu. Bisa bilang sama papa, sama mama, atau sama saudara kita, aku marah loh kalau diginiin, aku gak suka loh. Kan bisa bilang gitu kan. Jangan langsung terus gulung-gulung di lantai gitu. Nah itu bisa dipelajari. Karena apa?
itu kita melatih diri, melatih otot-ototnya kita, melatih tubuh kita untuk melakukan firman Tuhan. Karena melakukan firman Tuhan itu hari demi hari, ada ayatnya juga di sini. Ya. Kalau di ayat 25 dikatakan demikian, ya kan? Nah, ia bertekun di dalamnya, tetap jadi bukan hanya untuk mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Kalau di terjemahan yang lain, salah satunya Amplified, dikatakan dia selalu atau terus-menerus untuk melakukannya. Terus-menerus melakukannya. Jadi nggak sekali, 2 kali, 3 kali terus kita lulus gitu, enggak. Setiap hari kita lakukan. Besok Kak melakukan firman Tuhan yang mana? Ya besok kan bisa kita lihat dari Read Your Bible. Kita mau melakukan firman Tuhan apa ya hari ini? Nah, besoknya lagi apakah? Bisa lagi. Apa di saat teduhnya teman-teman, adik-adik ada? Jadi satu hari kita melakukan minimal 1 aja, itu sudah kayak bekal gitu loh. Sudah menjadi perbekalan untuk nambah buat hidup kita. Nah, sekarang Kak Sari mau bagikan keuntungannya menjadi pelaku firman Tuhan. Ada 3. Yang pertama, di ayat 25. Kalimat selanjutnya dikatakan demikian. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Keuntungan melakukan firman Tuhan yang pertama adalah menjadi orang yang berbahagia. Adik-adik, Kak Sari sudah hidup nih selama sekian puluh tahun. Kak Sari juga sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kak Sari gak pernah mendengar atau melihat yang dikatakan orang melakukan firman Tuhan tuh menjadi tersiksa, menjadi merana, menjadi dihina, menjadi menyedihkan. Gak ada. Justru orang yang melakukan firman Tuhan itu adalah orang yang berbahagia. Karena apa? Karena dia ditemani Tuhan, dia disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, dia ditolong Tuhan. Banyak kejadian mulai dari kisah-kisah di perjanjian, kitab-kitab para nabi, di kitab Hakim-Hakim. Kita juga udah baca di Matius. Banyak pertolongan Tuhan, banyak caranya Tuhan menolong umatnya yang melakukan firman-Nya. Itu yang pertama, disebut orang yang berbahagia. Waduh, banyak. Adik-adik, kalau Kak Sari bilang apa sih kebahagiaannya melakukan firman Tuhan, banyak. Kita bisa selesainya sampai jam 12 malam nanti. Banyak, karena itu Kak Sari hanya bagiin 3 dulu untuk kita bisa pegang hari ini. Ingat, orang yang melakukan firman Tuhan itu berbahagia. Yang kedua, disebut saudaranya Tuhan. Nah, di mana Kak ayatnya Kak? Aku juga mau dong Kak disebut saudaranya Tuhan. Kita buka dalam Lukas 8 ayat 21. Lukas 8 ayat 21 dikatakan demikian. Tetapi Tuhan Yesus menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Elohim dan melakukannya. Jadi kalau udah mendengarkan firman Tuhan, kita melakukannya, kita disebut saudara-saudaranya Tuhan. Kalau kita saudaranya Tuhan Yeshua, kita juga akan satu rumah sama Tuhan Yeshua. Di mana sekarang Tuhan Yeshua berada? Di sebelah kanan Bapa di surga. Dan kita juga akan ada di sana. Iya kan? Kak Sari bahagia loh kalau tahu hal ini. Kak Sari senang loh dengan hari ini. Nah, siapa yang mau bersama dengan Tuhan Yeshua? Siapa yang mau disebut saudaranya Tuhan? Kak Sari mau. Adik-adik mau kan? Mau dong. Ya, sama-sama. Adik-adik ya kan? Kak Sari, kita sama-sama yuk untuk disebut menjadi saudaranya Tuhan Yeshua. Dan yang ketiga, kita akan buka dalam Mazmur. Nah, dalam kitab Mazmur itu dicatat salah satunya keuntungan melakukan firman Tuhan. Ayat 17. Mazmur pasal berapa Kak Sari? Mazmur pasal yang ke-103 ayat 17 sampai 18. Tetapi kasih setia Bapa Yahweh
dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Ada berkat untuk orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Keadilan bagi anak cucu. Kalau adik-adik pengen papa mama diberkati, pengen kakek nenek untuk grandpa grandma diberkati, pengen nanti kalau adik-adik udah besar, terus adik-adik udah punya keluarga sendiri dan keluarganya adik-adik juga diberkati, maka lakukanlah firman Tuhan. Kak Sari udah lihat loh, orang yang melakukan firman Tuhan tuh hidupnya diberkati Tuhan. Kak Sari juga udah ngalaminnya. Bagaimana ketika Kak Sari melakukan firman Tuhan dan Kak Sari diberkati. Diberkati bukan hanya dalam bentuk uang ya. Salah satunya tidak kena virus corona, itu adalah berkat Tuhan juga. Bisa sembuh. Nah, aduh Kak, berarti kalau udah kena virus corona nggak diberkati Tuhan dong? Loh, belum tentu juga. Kita bisa lihat, mungkin Tuhan punya rencana, mungkin Tuhan sedang menunjukkan mau pakai kita. Ada yang bisa sembuh dari virus corona, ada yang harus dikarantina waktu itu karena virus corona. Ternyata dia bisa menginjil, dia bisa menceritakan firman Tuhan kepada teman satu kamarnya di rumah sakit. Banyak caranya Tuhan untuk menjadikan kita berkat bagi sesama. Jadi buat adik-adik, ingat Kak Sari udah sebutkan 3 tadi. Menjadi orang yang berbahagia disebut saudaranya Tuhan. Dan yang ketiga, keluarga kita diberkati hanya dengan 2 cara. 3 itu tadi tuh adalah perwakilan ya. Kalau Kak Sari bilang tuh, Kak Sari hanya menyebutkan 3 karena banyak berkat yang tercatat ketika kita melakukan firman Tuhan. Caranya hanya 2. Kita menggali firman Tuhan, kita belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita melakukannya. Berbahagia loh adik-adik. Menjadi seorang yang jadi ikut Tuhan tuh gak beban gitu loh. Jadi ikut Tuhan tuh gak sesuatu yang berat. Kita bisa belajar ya. Nah, kita buka satu ayat deh. Dalam Matius 23 ya. Dalam Matius 23 di sana tuh dikatakan bahwa Tuhan mengecam. Artinya apa? Tuhan tuh udah bikin wanti-wanti, suruh murid-muridnya untuk berjaga-jaga, untuk berhati-hati, ya kan? Terhadap siapa? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa? Sebab dikatakan gini, mereka, Matius 23 ayat yang keempat dikatakan ini, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Dengan kata lain, orang-orang Farisi itu hanya bisa ngajar, tapi mereka sendiri nggak melakukannya. Tuh hati-hati. Jadi kita tuh menjadi pelaku firman. Kakak-kakak LICC itu juga diajarin ketika kami mulai dari istilahnya dari dulu Kak Sari juga ikut sekolah minggu ya. Kak Sari juga ikut kelas remaja dulunya. Kak Sari juga ikut youth. Lalu ketika Kak Sari menjadi guru LICC, Kak Sari juga ikut pertemuan guru-guru. Di sana tuh kami diajarin untuk melakukan firman Tuhan terlebih dahulu sebelum mengajarkannya kepada adik-adik. Meskipun ketika kakak-kakaknya ini masih gagal, ada kesalahan, tapi kakak-kakak tuh tetap mau melakukannya. Karena itu kakak-kakak LICC dengan diwakili Kak Sari ya siang hari ini, itu ngajak adik-adik untuk berjuang, untuk maju terus melakukan firman Tuhan. Jangan pernah menyerah. Ingat, melakukan firman Tuhan
Dan ketika kita telah menyelidikinya, kita lakukan lagi. Ketika kita menyelidikinya, kita lakukan lagi. Demikian setiap harinya sampai nanti Tuhan datang dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yeshua. Setuju kan? Oh, Kak Sari senang sekali loh kita ketika mengingat Kak Sari akan punya teman yang banyak ketika Kak Sari di surga nanti. Oke deh. Demikian dulu deh firman Tuhan siang hari ini. Sampai bertemu lagi ya. Tuhan memberkati. Halo adik-adik. Sekarang ketemu dengan Kak Mary. Bukan mau ngajak kalian muji Tuhan atau mau cerita, tapi sekarang Kak Mary ngajak kalian untuk membuat kreativitas. Kreativitasnya tentu saja tentang tema sesuai firman Tuhan yang sudah kalian dengar tadi ya, yaitu melakukan firman Tuhan. Gimana ya Kak Mary supaya kita tuh bisa selalu ingat untuk melakukan firman Tuhan. Nah, kita akan buat sama-sama kreativitasnya ya, supaya kalian selalu ingat untuk melakukan firman Tuhan. Yang pertama-tama kita akan sama-sama mencatat bahan-bahan apa saja yang digunakan. Kak Mary ini punya kertas buffalo berwarna kuning. Kalian bisa pakai kertas buffalo warna apapun atau kertas karton warna apapun terserah. Terus ada alat tulis. Alat tulisnya boleh warna apapun juga. Kak Mary cuma punya warna hitam. Terus kalian juga bisa menggunakan benang seperti ini. Kalau pakai benang jahit itu terlalu kecil ya. Jadi kalian bisa ganti kalau nggak punya benang ini ganti dengan pita. Kalian juga butuh selotip, terus gunting, dan ini ada kertas buram ya, kayak kertas coret-coretan gitu yang nggak perlu, yang udah nggak kepake lagi, atau kertas-kertas note gitu bisa kalian pakai. Oke, sudah semua bahannya gampang dan kalian pasti ada juga di rumah. Langsung kita buat ya. Kak Mary akan singkirkan dulu nih beberapa. Yang kita buat adalah kertas yang pertama, kertas yang besar. Kita lipat menjadi dua. Jadi ini kita lipat menjadi dua. Oke. Kalau sudah kita gunting sesuai dengan lipatannya ya. Nah, kalau seperti ini kan ada dua, kalian bisa berbagi nih sama kakak kalian atau adik kalian yang juga buat kreativitas. Oke, kita pilih satu aja. Setelah itu kita lipat lagi. Kita balik seperti ini lalu kita lipat. Oke. Kita gunting lagi. Seperti ini. Nah, kalau sudah ada dua lagi bisa berbagi juga ya. Kita lipat yang terakhir nih, kita lipat lagi. Oke. Jadi seperti ini, digunting Kak? Enggak. Sekarang kita akan kasih pola setengah lingkaran. Kalian bisa menggunakan busur atau apapun ya untuk membantu bisa membentuk setengah lingkaran. Oke, kalau Kak Mary ini pakai spidol ya. Kalau sudah seperti ini, kita akan gunting sesuai dengan pola. Ya, sesuai dengan pola. Nah, nih sudah jadi ya. Bentuknya akan seperti ini. Kalian ingat nggak ini bentuknya seperti apa? Seperti dua loh batu. Benar sekali. Jadi firman Tuhan itu mengingatkan kita juga akan Torah Tuhan. Kalian bisa lihat untuk ayat hafalannya. Nanti kita tulis sama-sama di sini ya ayat hafalannya. Kita akan taruh dulu ini di sini. Selanjutnya kita akan menggunting benangnya. Nih benangnya. Kalian bisa ukur sepanjang kurang lebih 30 cm. Kita gunting ya. 30 cm nih adik-adik, kalian bisa lihat
Kita taruh lagi benangnya. Kemudian kita akan menggunting kertas-kertas buram ini. Untuk kertas-kertas buram ini kalian bisa pilih mau bentuknya love, mau bentuknya bulat, lingkaran, kotak, segitiga, persegi, boleh terserah. Kita buat sebanyak 7 macam ya. Jadi Kak Mary akan membuat yang love ya. Gampang sekali. Kalian tinggal lipat kertasnya kayak tadi, terus kita buat love. Nah, jadi deh. Satu, taruh ya. Lipat lagi. Nih dilipat. Terus kita gunting lagi. Dari sini berputar, putar, 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 putar. Iya, jadi lagi 2. Terus sebanyak 7 ya. Oke, satu lagi. Gampang banget. Oke, ini dia sudah selesai, ada 7. Kak Mary singkirkan dulu ya. Oke, kalau sudah diapain Kak Mary? Kalau sudah kita waktunya menggunakan selotip. Gampang. Kita pilih, kita taruh yang paling atas. Nah, seperti ini ya. Kita balik. Seperti ini. Lalu kita ambil selotipnya. Kalian tempel di benangnya. Jadi kalian balik seperti ini ya. Ini Kak Mary contohkan. Kasih ujungnya dikasih agak lebih sedikit benangnya. Kemudian kita selotip. Supaya kuat kalian bisa kasih selotipnya agak banyak ya. Boleh 2, boleh 3. Kemudian buat yang paling ujung dibuat kayak lingkaran gitu ya. Nah, seperti ini. Juga pakai double tip. Selotip maksudnya, bukan double tip. Nah, kita lem. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Seperti ini. Nah, gini nih Kak Mary tunjukin. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya love ini akan kita tempel seperti ini. Nah, sebanyak 7. Tapi ada challenge-nya nih adik-adik. Kalau tadi temanya sudah Kak Mary kasih tahu, kalau temanya itu tentang mempraktekkan firman Tuhan. Jadi kita akan mengisi setiap hal atau setiap firman Tuhan yang kita lakukan, yang kita baca setiap hari. Kalian ikut dong grup Reading Bible Everyday. Nah, itu biasanya ada pertanyaan-pertanyaan. Itu sebagai pengingat untuk kita melakukan firman Tuhan. Misalnya nih, Reading Bible Everyday besok Senin itu tentang sabar. Kalian bisa tulis sabar. Nah, seperti ini. Lalu tempel deh. Kalau sudah melakukannya, kalian tempel. Artinya kalian sudah melakukan firman Tuhan. Nih, tempel di sini ya. Jangan lupa dibalik. Seperti ini. Nah, ini nih adik-adik. Terus ya, selanjutnya apalagi? Hari Selasa belajar tentang murah hati. Oke, kita tulis murah hati. Sesuaikan dengan bacaan
reading Bible kita ya, yang ada di grup. Jadi kalian bisa menyesuaikannya. Apa yang kalian baca itu yang kalian lakukan. Selanjutnya, nih, tentang misalnya belajar mengampuni. Kita tulis mengampuni. Oke, kita lem lagi. Jangan lupa ya solasinya selalu, supaya dia bisa nempel harus disolasi. Kasih selotip maksudnya. Oke, lanjut lagi. Belajar tentang apa ya? Tentang kasih. Oke, kita tulis kasih. Nih hari Kamis nih sudah. Hari Kamis kita belajar tentang kasih. Oke, kita sudah melakukannya. Kita mempraktekkan firman Tuhan. Selanjutnya, tidak marah. Hari Jumat kita belajar tidak marah misalnya. Oke. Jangan lupa ditempel. Terus hari Jumat, hari Sabtu kita belajar apa lagi ya? Belajar menolong. Boleh. Sesuaikan dengan reading Bible kita tentunya. Oke. Nih sudah hampir jadi ya, sudah hampir 1 minggu. Dan oke, yang terakhir, hari Minggu kita belajar beribadah. Oke. Ini yang terakhir nih adik-adik. Ya. Oke, sudah jadi. Karena masih ada sisa, kita bisa gunting ya adik-adik sisanya. Nah, sisanya ini bisa kita gunting seperti ini. Lalu kita angkat. Nah, ini kalian bisa tuliskan ayat hafalannya ya di sini. Kak Mary lihat dulu ayat hafalannya. Sekali lagi kalian bisa perhatikan ya. Ini kata-kata yang di sini kalian sesuaikan dengan firman Tuhan yang kalian baca setiap hari di reading Bible tentunya ya. Jadi misalnya hari Senin itu tentang sabar, kemudian hari Selasa tentang murah hati, apalagi hari Rabu tentang mengampuni, hari Kamis tentang kasih dan seterusnya. Ayat hafalan kita terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 22. Bisa kita tulis di sini ya. Yakobus pasal 1 ayat 22a. Kalian bisa tulis ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Nah, kalau kalian mau hias-hias boleh loh adik-adik. Kalau Kak Mary kan nggak punya hiasan-hiasan nih. Kalian bisa hias-hias supaya lebih menarik dan supaya ingat. Oke, sudah jadi kreativitas kali ini. Kak Mary akan angkat, tunjukin ke kalian ya. Oke. Ini dia kreativitas kita. Seru ya. Sekali lagi kita belajar sama-sama mempraktikkan firman Tuhan sesuai dengan reading Bible yang kalian baca setiap hari.
Baik adik-adik, jangan lupa ini dikumpulkan minggu depan karena kalian harus mengisinya sesuai dengan reading Bible setiap harinya. Sampai ketemu lagi di kreativitas yang lain. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Hai, saatnya kita untuk mengingat-ingat sesuatu. Apa itu? Ayat hafalan. Semua seneng gak sih kalau ada ayat hafalan? Harus seneng, karena dengan kita mengingat ayat hafalan, kita bisa mengingat, terus kita bisa melakukan. Kalau nggak ada yang diingat, apa yang dilakukan nanti? Nah, jadi kita mau hafalkan ayat hafalan hari ini dari Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sekali lagi, Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Selamat menghafalkan, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, wah gak terasa ya, kita udah selesai loh hari ini LICC online-nya. Sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah kreativitas, ayat hafalan, dan jangan lupa nanti hadir ya di Zoom kelas masing-masing sama mengerjakan kreativitasnya juga masing-masing nanti ya dengan kakak-kakaknya di Zoom kelas. Oke, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita selanjutnya, kita mau doa dulu yuk. Kita mau minta berkat Tuhan siang hari ini atas apa yang telah kita lakukan, supaya Tuhan memberkati kita ya. Ayo semuanya bisa sikap berdoa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk siang hari ini kami telah mendengarkan, kami telah melakukan firman-Mu. Dan siang hari ini jadikanlah kami anak-anak-Mu, jadikan kami saudara-saudara-Mu, orang yang berbahagia yang melakukan firman-Mu. Berkati Tuhan papa mama kami, berkati keluarga kami, berikan kami kesehatan, berikan kami kepintaran. Dan sebelum kami melanjutkan aktivitas kami yang lain, kami berdoa kiranya Bapa Yahweh memberkati kami dan melindungi kami. Kiranya Bapa Yahweh menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberikan kami damai sejahtera. Dan kiranya Bapa Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberikan kami kasih karunia. Terima kasih Bapa Yahweh, kami mau terima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Yahweh di sorga, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat melanjutkan aktivitas, selamat bergabung di Zoom lagi nanti, dan Tuhan memberkati.